Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu, yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Sehat J? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya, para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan tentunya dan kurang fit badannya ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas beribadah dengan istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah tema yang akan kita kaji pada sore kali ini yaitu tentang ihdad. Ya, ihdad itu mungkin definisi secara singkatnya adalah menahan diri yang diwajibkan bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau ya mungkin masa iddah ya. Itu silakan bagi kaum muslimin yang nanti apabila ingin bertanya berkaitan dengan tema di kajian sore kali ini bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui kontak teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung saja ya kaum muslimin kita dengarkan kajian sore kali ini bersama dengan guru kita. Narasumber kita beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu kami persilakan. Monggo Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Radio Dais dan televisi MAJT yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pertemuan yang keberapa ini ya, sejak zamannya Pak Soekarno sampai sekarang ini Mas Faizin ya, alhamdulillah dapat terus mengisi walaupun kadang-kadang harus tidak datang karena ada keperluan yang lain. Seperti yang kemarin itu. Jadi mohon maaf ya kalau tidak bisa datang. Para hadirin sekalian, jadi ihdad itu mencegah, jadi pencegahan diri. Pencegahan diri. Had itu bisa disebut dengan batas, garis bisa, ya, bisa jadi batas, membatasi diri. Nah ini khususnya pada orang yang ditinggal mati suaminya. Ya. Namun ada beberapa permasalahan tentang ihdad yang diakibatkan oleh perceraian. Nah ini juga dibahas nantinya. Baik, mari kita kaji apa yang ditulis oleh Ad-Dimashqi
Asy-Syafi'i. Ya, karena kitab Kifayatul Akhyar ini saya juga agak mencurigai, ya, cetakan baru dan cetakan lama itu berbeda. Di bab yang sudah kita lalui itu nampaknya sangat membenci kepada tasawuf, ya. Karena tasawuf itu orang-orang tarekat, orang-orang sufi itu di dalam kitab ini dikatakan tidak baik sekali, ya. Jadi sampai tidak boleh diberi zakat dan sebagainya. Jadi saya dengar dari para kiai yang lain bahwa cetakan-cetakan baru itu kita harus kritis, ya. Betul. Ya, untungnya seperti Kiai Marzuki siapa, Jawa Timur itu, ya. Oh nggih. Mustamar. Marzuki Mustamar. Nggih. Beliau untungnya ada kiai-kiai Indonesia. Karena kiai-kiai Indonesia itu menyimpan kitab-kitab yang masih asli. Iya. Kitab yang lama-lama di pondok-pondok pesantren, terutama di Pulau Jawa ini dan di Nusantara ini banyak disimpan kitab-kitab yang asli. Nah, ini kitab saya ini cetakan-cetakan baru, ya. Namun saya bisa, insya Allah bisa mengkritisi mana sebetulnya yang kurang pas dengan kondisi di Indonesia, terutama dunia pesantren dengan yang dunia baru yang tidak menyukai misalnya tasawuf ya. Dan tarekat. Baik, ini agak sedikit menyimpang, tetapi karena kita kajiannya adalah sama, yaitu kitab Kifayatul Akhyar, kita ini tentang ihdat itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara, Imam Ad-Dimashqi mengatakan, beliau mengambil dari matannya, wa 'alal mutaffa anha zaujuha al-ihdadu wa wal imtina'u minaz zinati wat tib. Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu melakukan ihdad, ya, yaitu membatasi diri. Bahwa ihdad itu adalah al-imtina'u, mencegah diri, ya, minaz zinati, dari perhiasan, watibi, dan parfum. Artinya parfum itu ya termasuk make up. Betul. Ya, make up. Karena semua itu, baik perhiasan maupun make up itulah yang menyebabkan daya tarik lawan jenisnya. Betul. Yajibul ihdatu fi iddatil wafah. Jadi ihdat itu wajib di dalam iddah wafat, iddah mati. Bahwa ma'khudun minal haddi, kata-kata ihdat diambil dari kata-kata had. Bahwa al-man'u, al-had itu adalah artinya mencegah. Li'annaha, karena perempuan itu tamna'uz zinata, mencegah perhiasan, membatasi diri dari
dari penggunaan perhiasan, Iya. wa nahwiya dan lain-lain. Wal aslu alaihi fihi wal aslu fihi, asal dalil dari larangan itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahillu limratin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tahidda ala mayyitin fauqa salasi layalin illa ala zaujin arba'ata asyri wa asyra. Artinya begini, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berbelasungkawa kepada mayit, ya, antohida itu, tapi dalam artinya membelasungkawa terhadap mayit di atas 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nah, kalau di Arab yang disebut malamnya, bukan siangnya. Ya. Jadi di situ dikatakan fauqa salasi layalin, di atas 3 malam. Maksudnya misalnya tetangga, saudara, famili dan sebagainya, dia datang menengok, ya, untuk takziah, untuk menghibur dan sebagainya di atas 3 hari, 3 malam, ya, di atas 3 malam. Nah, begitu. Haram, tidak halal. Ya. Illa ala zaujin, kecuali atas suami. Yaitu arba'ata asyri wa asyra, 4 bulan 10 hari karena suami. Jadi ihdatnya itu sih. Ya. Dalam arti begini, kenapa yang disebut tuhiddu, ya? La tuhiddu, yang saya terjemahkan secara bebas apa tadi? Tidak boleh berbelasungkawa. Nah, dalam arti tuhiddu tadi, la tuhiddu tadi, berbelasungkawa itu artinya juga sama ketika seseorang ditinggal oleh suaminya atau keluarga dekatnya, maka dia ihdat. Ihdat dalam hal ini belasungkawa. Belasungkawa di sini adalah dengan tidak memperlihatkan perhiasan, make up dan lain-lainnya, pakaian-pakaian yang indah dan sebagainya. Nah, ini. Jadi ketika tetangga dan sebagainya bukan suaminya, dia takziah kepada mereka, maka dia berpakaian yang sederhana. Sama, ya. Jadi karena namanya ihdat itu tadi, la tuhiddu. Nah, berarti dia misalnya pakaiannya ya sederhana, jangan memakai perhiasan, ya. Jangan menggunakan make up, ya. Datang kepada orang meninggal dunia, masa pamer fleksi, ya. Pamer apa namanya, perhiasan dan sebagainya di tempat orang yang sedang kesusahan. Nah, begitu. Nah, ini kalau istri, maka ihdatnya adalah 4 bulan 10 hari. Bafi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, la tuhiddum ra'atun ala mayyitin fauqa salasin illa ala zaujin arba'ata asyri wa asyra fala talbasu thawban musawwagon illa thawba asbin wala taktahillu wala tamassu tiban illa idza dhaharat fanub zatum min kistin au idfar. Dalam suatu riwayat yang lain dikatakan bahwa seorang wanita tidak boleh berbelasungkawa
pada seorang mayit ya lebih dari 3 hari, lebih dari 3 hari, kecuali istri atas suaminya, yaitu sepanjang 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya. Maka, ini yang penting. Maka dia jangan memakai pakaian yang disulam. Yang disulam yang indah-indah itu. Sebetulnya ya, yang dicelup berarti batik-batik yang bagus ya dan sebagainya ya. Kecuali pakaian yang sederhana dan jangan memakai celak itu garis ya garis untuk mata, perhiasan mata ya. Dan jangan memakai wewangian kecuali kecuali pacar, bagian-bagian di kuku dan sebagainya. Ya. Nah, itu hadis ya yang riwayat di Bukhari Muslim. Wala farqa fi wujubil ihdati bainal muslimati wa zimmiyati. Tidak ada beda wajibnya ihdat bagi kalangan muslimah maupun zimmiyah. Zimmiyah itu non muslimah. Walau kana zawjuha zimmiyan. Ya. Kalau zimmiyah maka laki-lakinya yang zimmi. Wala bainal hurrati wal amati, dan tidak ada perbedaan antara wanita yang merdeka dan wanita budak. Wala bainal mukallafati wa ghairiha, dan tidak ada beda antara wanita yang sudah balik maupun wanita yang masih anak-anak di bawah umur ya. Wal wali yamna'us saghirata wal majnunata mimma tamtani'u minhul mukallafatu. Wali apabila istrinya masih di bawah umur, kan boleh dalam fikih itu. Iya. Ya. Dan juga wanitanya yang tidak sehat akal, ya, maka walinya menyuruh atau mencegah dia itu berpakaian yang tidak wajarnya. Jadi makan sederhana ya, tadi seperti ihdat yang pada wanita normal. Iya. Wa yu'khadhu min kalami syekhi annal mu'taddata an ghairil wafati innahu la yajib. Diambil dari kalamnya syekh, yaitu di situ Syekh Sujai kalau tidak salah ya, bahwa wanita mu'tadah, wanita yang sedang beriddah itu yang bukan karena ditinggal mati, dia itu tidak wajib ihdat. Oh. Ya. Mungkin karena perceraian biasa. Wa kadzalika. Nah, jadi dia demikian juga. Tidak ada bedanya tadi. Ammar raj'iyatu fali annaha zaujatun. Adapun wanita raj'i, wanita yang ditalak raj'i, masih di dalam keadaan iddah pada talak pertama dan talak yang kedua. Jadi iddahnya masih masih harus diselesaikan, ya. Maka dia itu hukumnya seperti dia itu masih menjadi istri. Naam nassa Syafi'i annahu yustahab. Namun Imam Syafi'i menulis ya, membuat nas bahwa dia ya, yaitu wanita yang ditalak raj'i itu ya, disunahkan ihdat. Wa dzaba ba'dul ashabi ila annal aula an tatazayyana bima yad'u ila raj'atiha. Namun sebagian pengikut mazhab Syafi'i
Ya. Jadi ba'dul ashab itu artinya sebagian pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang utama al-aula, al-aula itu bukan masalah sunnah, bukan masalah wajib ya. Iya. Yang utama adalah berhias. Berhias ya. Agar suaminya mau merujuknya. Ya. Jadi ulama itu berbeda pendapat nih. Iya. Wa amal mutallaqatu bi khul'in austifa'il adati fa fihi qaulani as-sahuma annahu la yajibul ihdadu aidon. Nah, ini orang yang ditalak karena cerai gugat. Berarti dia khulu itu cerai gugat, cerai dengan membawa iwat ke pengadilan ya. Nah, atau dia itu sedang menyelesaikan iddahnya ya. Nah, di situ ada dua pendapat. Yang paling sah, yang paling sahih ya, annahu la yajibul ihdada. Dia itu tidak wajib berihdad ya, membatasi diri tadi, mencegah diri. Aidon demikian juga. Li'anna mu'taddatun an talaqin fa asbahatir ruj'iyata. Karena dia itu iddah karena talak. Karena talak juga, meskipun khulu. Ya, tapi kan khulu itu juga talak itu, karena dikembalikan ke suami. Suami kemudian mentalak dengan iwat tadi ya. Nah, maka menyerupai roj'iyah, talak raj'i. Wa aidan fahiya muhaffawatun bitolaki fala tuklafu tafahu'u bikhilafil mutafa'anha zaujuha. Jadi ini dia dihukumi dengan talak ya. Nah, maka dia itu tidak harus ihdad. Berbeda dengan wanita yang ditinggal mati suami. Al-mutafa anha zaujuha. Wal qadimu annahu yajibul ihdada. Ini perkataan Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i atau fatwa Imam Syafi'i yang disebut dengan qaul qadim. Di dalam qaul qadim, qaul yang sebelum jadid, yaitu di Irak, ya, beliau mengatakan annahu yajibul ihdada. Dia itu harus ihdad. Yaitu wanita yang khulu tadi. Ya. Li'annahu ba'inun mu'tadatun. Karena apa? Khulu itu langsung bain. Betul. Langsung bain. Yaitu bainunah sughra. Iya. Kan ada bainunah kubra. Iya. Ini bainunah sughra. Meskipun iddahnya belum selesai, tapi karena kemauan sendiri untuk berpisah, maka dia langsung bain. Fa asbahatil mutafa'anha zaujuha, maka serupa dengan orang yang iddah karena ditinggal mati suami. Ya gitu. Nah, sekarang tentang fasakh. Wa ammal mafsuhu nikahuha bi'aibin wa nawihi fa fihi ma tariqani. Adapun wanita yang difasakh, ya wanita yang perkawinan yang difasakh maksudnya. Perkawinan yang difasakh karena terjadinya cacat dan lain-lain ya, misalnya wanitanya itu cacat tidak ada lubangnya ya. Ya.
kemudian atau laki-laki itu tidak bisa bangun ya. Betul, betul. Nah, ini dicat. Maka di situ ada dua jalan. Ahaduma alal qauli minal fil ba ini bitolaki. Wa qila la yuhibbu qat'an. La yajibu qat'an. Di anal fasa immal makna fiha au bi mubasyaratiha fala yaliqu biha izharat tafahu'i hadza fil ihdadi. Jadi karena tadi dikatakan bahwa perceraian karena fasah itu ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah seperti tolak bain. Nah, jadi di dalam ihdad itu seperti tolak bain. Maka dia tidak wajib sama sekali. Nah, tidak wajib sama sekali. Jadi yang jalan yang kedua itu dia melakukan ihdad. Jadi ada yang mengatakan dia tidak wajib, ada yang mengatakan dia sebaiknya ya. Ya. Wa amma kaifiyatuhu huwa tarkuz zinati bisyabi wal hulli wat tib. Adapun cara ihdad adalah yaitu meninggalkan semua perhiasan. Wanita kan penuh perhiasan itu ya. Ada yang di kepala, ada yang di kening, ya gandul-gandul. Kemudian ada yang di telinga. Ya, telinga itu bisa di bawah saja, bisa naik ke atas ya. Nah, berliannya itu semua di daun telinga itu penuh ada ya. Nah, kemudian hidung, kadang-kadang ada bibir, betul, ya, mata, ya, kemudian di leher, lalu di lengan itu ada yang lengan atas, sampai lengan bawah, ada juga sampai ke telinga jari-jari, ya, jari 10 ada cincinnya 10 ya, bahkan dibatik lagi kulitnya ya. Itu lebih seperti orang India ya, seni itu Prof. Ya, seni ya. Kemudian ke bawah dari ini ya, kadang-kadang ditindik di pusar ya. Di ke bawah sampai kaki. Kaki nanti jari-jarinya masih ada. Nah, Masya Allah. Nah, jadi penuh sekali zina ya. Nah itu supaya dihilangkan tuh tarkus zina. Gitu. Bisyabi pakaiannya itu Masya Allah wanita itu ya, macam-macam ya, pakai dari atas ke bawah. Tapi ada juga wanita yang pakaiannya justru minim sekali ya, minim sekali seperti orang-orang di Pulau Bali itu ya. Nggak ada yang benar, jarang-jarang yang benar, kecuali orang Islam ya. Nah, atau Bali, tapi Bali yang tradisional ya, tertutup ya. Nah itu. Tapi kalau orang-orang bule itu di sana udah dijual murah. Ya. Wal hulli tadi ya, perhiasan yang lain ya, dan wewangian ya, ya termasuk tadi make up kadang-kadang sangat mahal. Betul. Sekarang ya, betul. Sangat mahal. Demikian ya mungkin ya. Oke, baik Prof. Terima kasih atas penjelasannya di kajian sore kali ini mengenai tentang ihdad Prof. Oke. Kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan masih ada waktu untuk bertanya ya di 0821 336 70.000 atau bisa melalui
Telepon langsung di 0246746352. Oke, Prof, ini kayaknya nanti kita gak ada break, Prof. Kita langsung saja diskusi dialog interaktif di kajian sore kali ini berkaitan dengan tema tadi, ihdat. Ini menarik sekali, Prof. Ini kadang mungkin ketika kita lihat ada banyak peristiwa. Sekarang kan wanita tidak hanya duduk di rumah, Prof. Wanita sekarang itu malah lebih banyak daripada laki-laki dalam pekerjaan. Apalagi di perusahaan, mohon maaf nih, di Demak itu banyak perusahaan. Ternyata banyak perempuan yang menjadi karyawan, bukan seorang laki-laki. Lah, itu bagaimana, Prof? Kalau semisal itu adalah sebuah tuntutan dari perusahaan untuk harus memakai mungkin wangi-wangian atau make up atau perhiasan ketika saat dia bekerja. Ya, ditinggal suaminya mungkin 1 minggu. Bahkan tadi disebutkan bahwa lamanya iddah seorang istri ketika ditinggal suami adalah 40 hari, 4 bulan 10 hari. Nah, itu gimana, Prof? Sisi lain melanggar hukum yang sudah ada dalam fikih, sisi lain itu kebutuhan keluarga untuk ekonomi. Itu gimana, Prof? Ada aturan, tapi ada kebutuhan ya, itu dalam hidup. Iya. Ada kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup namanya doruri. Jadi doruri itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka justru akan membahayakan. mafsadah. Betul. Akan membahayakan. Membahayakan itu misalnya dipecat ya, untuk mencari pekerjaan sulit. Padahal dia punya tanggungan di rumah, orang-orang yang harus dia kasih makan. Jadi tinggal itu apakah bisa diizinkan, bisa minta izin, diizini dari perusahaan atau tidak? Iya. Kalau di fikih itu idealnya itu wanita itu di rumah. Idealnya, leres. Ya. Wanita itu di rumah. Iya. Yang bekerja itu laki-laki. Betul. Ketika suami bekerja, ada hasil dan dibawa pulang hasilnya. Kemudian istrinya hidup, mendapatkan jaminan dari gajinya suami atau penghasilan suami, itulah maka berlaku sebagaimana aturan fikihnya, ya, sebagaimana aturan. Tapi prakteknya ya di Indonesia ini macam-macam. Betul. Mungkin bukan hanya di Indonesia ya, ada di negara-negara lain juga. Justru yang bekerja itu wanita karena suami ini penghasilannya kecil. Iya. Kerjaannya serabutan, tidak ada penghasilan pasti. Kadang-kadang pulang ya tidak bawa oleh-oleh, tidak bawa apa-apa. Jadi itu memprihatinkan ya. Iya. Oleh karena itu wanita kerja. Yang dibutuhkan malah wanita-wanita itu banyak kerja ya. Seperti tadi yang Mas Faizin katakan itu tadi. Ya. Jadi mereka mungkin karena wanita itu lebih tekun, bahkan pekerjaan itu cocoknya dilakukan oleh wanita, ya. Seperti menjahit, ya, seperti menyulam dan sebagainya itu ya memang pekerjaan. Dia mendapatkan hasil. Nah begitu seterusnya. Kadang-kadang sampai TKW ya. Iya. TKW. Meninggalkan laki-lakinya. Kemudian dia bekerja di Arab Saudi ya. Yang penting jujur ya. Ketika mau dikawini orang Saudi, jangan mengatakan apa namanya?
dengan mengatakan apa namanya, Saya belum punya suami. belum semuanya suami, masih perawan dan sebagainya. Iya. Nah, terjadi toh. Jadi ketika dia tidak jujur, dikawini, lalu dia beranak pinak di situ, hidup enak, suaminya minta datang ke orang tuanya untuk tengok di Indonesia, datang ke Indonesia, ternyata dia punya suami. Wah, terjadi runtuhlah keluarganya langsung itu. Ya. Iya. Jadi saya kira itu dilihat dari hukum itu kan berlaku ya, karena kondisi juga. Betul, nggih. Ya, kondisi. Namanya ilat di dalam bahasa usul fikihnya. Al hukmu yaduru ma'al illati Ya, wujudan wa adama. Jadi hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya, baik adanya hukum itu atau tidak ada hukumnya itu. Gitu. Baik, Prof. Ini biasanya memang sering terjadi di Indonesia biasanya, Prof, ya kayak gitu, seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya, karena itu tadi bahwa fikih harus mengikuti zaman ya, Pak. Jangan sampai kalau zaman mengikuti fikih mungkin ya nanti agak sulit untuk menemukan sebuah kepastian hukumnya. Ya. Karena fleksibilitas hukum itu sudah dijamin juga oleh Al-Quran, oleh hadis ya. Yang kaidahnya tadi, kaidahnya apa namanya, al-hukmu yaduru itu termasuk salah satu kaidahnya. Baik. Gitu. Oke, Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi, Prof J. Ya. Habis itu nanti kita tutup. Mungkin ada kebingungan bagi seorang perempuan, iddah wanita yang bisa dirujuk itu batasannya berapa lama, Prof? Apakah sama dengan ya, tinggal penyebabnya. Penyebabnya apakah ditinggal mati, maka karena kalau ditinggal mati berarti 4 bulan 10 hari sudah selesai dia. Iya, kalau langsung. Ya, ini bukan ditinggal mati, Prof, karena mungkin perceraian selain ditinggal mati ada perceraian mungkin karena ekonomi, mungkin karena ada pihak ketiga. Ya. Jangan dicerai itu dan bisa kembali lagi rujuknya. Apakah itu ada iddahnya? Kalau misal ada iddahnya, batasannya berapa lama? Kalau dia itu misalnya peristiwanya tadi apa? Misalnya hulu ya. Ya, hulu, betul. Hulu itu ya 3 kali sucian. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah sata quru. 3 kali quru itu adalah suci. Kira-kira ya 90 hari atau apa itu ya. Iya. 3 kali suci lah. 3 kali suci ya. Karena waktu itu bisa panjang bisa pendek ketika dia melakukan haid itu. Ketika akan menjalankan haid itu ya. Gitu. Berarti itu menjalankan suci. Iya, betul. Berarti wanita yang mungkin bisa kembali lagi atau rujuk berarti masa iddahnya adalah 3 kali sucian. 3 kali sucian. 3 kali sucian. Itu ihdatnya apakah sama dengan itu tadi sudah disebutkan bahwa tidak perlu ihdat, tidak wajib. Jadi yang paling wajib, paling relevan itu ya tadi yang ditinggal mati. Yang tinggal mati. Ya. Tapi kalau yang bain, Ustadz, Prof Kiai? Yang bain, bainullah sugro tadi ada sebagian imam mazhab Syafi'i. Ikhtilaful ulama tadi ya. Ya, sebagian itu mengatakan sebaiknya malah justru dia itu bisa memiliki daya tarik ya, dengan bekas suaminya, supaya suaminya itu bekas suaminya merujuknya. Itu mungkin dengan wajahnya poles atau bagaimana. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, begitu. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya di kajian sore kali ini bersama dengan Radio Dais. Untuk itu, agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua, Prof, meminta doanya, Prof. Monggo, Prof. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin naimin. Hamdan yafi na'am majidah. Ya Rabbana lakal hamdu mimma Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. A'udzu wa na'udzu min sakhatika. Allahumma innaka afuwwun Amin. tuhibbul afwa. Rabbana hab lana min as-salihin. Amin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan di kajian sore kali ini Allah meridhoi kita semuanya. Dan mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.